Kalau kita nggak nolong, mendingan jangan ngomong. Orang cepat sekali kasih komentar, tapi nggak nolong sama sekali. Saran saya adalah cepatlah menolong, lambatlah ngomong. Kalau Anda nolong, Anda boleh ngomong. Tapi kalau Anda nggak nolong, lebih baik jangan ngomong. Hello beloved people, pagi hari ini saya ingin share tentang budaya kasih, yaitu saling membantu. Saya perhatikan bahwa banyak orang yang hidupnya tidak saling membantu, bahkan di dalam pelayanan pun tidak saling membantu. Kenapa? Karena yang pertama, karena kita punya conflict of interest. Kita punya kepentingan masing-masing. Orang biasanya nggak akan saling membantu karena merasa tidak aman, punya kepentingan. Dan orang biasanya tidak mau saling membantu karena fokusnya mementingkan diri sendiri. Dan juga tidak mau saling membantu karena merasa, visi kita berbeda. Sayang sekali kalau di dalam pelayanan kita tidak mau saling membantu, kita malah merasa tidak aman terhadap satu sama lain, dan kita malah saling bersaing. Dan bahayanya ketika saling bersaing itu, kita saling menjatuhkan. Budaya kasih justru sebaliknya. Kita harus saling membantu satu sama lain. Dalam Galatia 6 saya akan mengupas tanggung jawab orang percaya di dalam saling membantu dari pasal 6 ayat 1 sampai 11. Judul perikop Galatia 6 ayat 1 sampai 11 ini adalah saling membantulah kamu. Saya bagi menjadi 4 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kita di dalam komunitas. Di ayat yang pertama dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Di dalam tanggung jawab di komunitas, tentu kita akan saling gesek satu sama lain, dan kita juga melihat ada yang berbuat kesalahan di dalam komunitas kita. Nah, nasihat firman Tuhan ketika kita hidup saling membantu adalah kita harusnya belajar untuk mengampuni kesalahan orang-orang di dalam komunitas yang kita pimpin. Dikatakan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sayangnya di dalam kehidupan berkomunitas, yang saya perhatikan adalah ketika ada orang yang berbuat salah, itu malah dihakimi, dijauhi. Tanggung jawab kita di dalam komunitas adalah memimpin setiap orang untuk mereka hidup sesuai dengan kebenaran. Kalau ada orang yang jatuh, jangan malah kita hakimi dan kita jauhi. Saya pernah di dalam pelayanan menemukan di dalam tim kami ada teman yang mereka jatuh di dalam dosa. Apa yang saya lakukan? Saya justru memanggil mereka dan menasehati mereka, dan sebagai pemimpin mereka, saya memastikan mereka hidup benar dan meminta mereka untuk tidak berbuat dosa lagi, dan saya memberi mereka kesempatan. Dan harusnya di dalam komunitas ini kita justru membimbing setiap orang supaya mereka berhenti berbuat dosa. Yang sebaliknya terjadi adalah kita di dalam komunitas bukannya saling menasehati dan membimbing. Saya perhatikan yang membuat orang seringkali tidak mau bergabung dalam suatu komunitas adalah karena bukannya ketika mereka susah ditolong, tapi malah mereka diomongin. Nolong enggak, ngomong iya. Nah, ini budaya yang harus berubah di dalam komunitas. Di dalam komunitas itu harusnya kita mengutamakan budaya saling menolong. Kalau ada yang susah, harusnya kita tolong. Banyakan orang itu nolong enggak, ngomongin iya. Pernah waktu saya sama Jojo pulang ke Indonesia, kami ngalami kesulitan karena kami baru memulai kembali hidup kami di Indonesia. Saya menyekolahkan anak-anak saya di rumah homeschooling.
Beberapa teman, keluarga memberikan masukan, kenapa anak kamu harus sekolah di rumah, kenapa homeschooling, kenapa nggak sekolah biasa, kenapa nggak ke sekolah Kristen, dan sebagainya. Orang tuh gampang banget kasih komentar, cepet banget gitu ya, kasih ide ke orang lain. Nggak apa-apa sih, kadang-kadang komentar, masukan, saran itu baik. Tetapi tanggung jawab kita di dalam komunitas itu nggak cuma ngomong, tapi nolong. Kalau kita nggak nolong, mendingan jangan ngomong. Orang cepat sekali kasih komentar, tapi nggak nolong sama sekali. Saran saya adalah cepatlah menolong, lambatlah ngomong. Kalau Anda nolong, Anda boleh ngomong. Tapi kalau Anda nggak nolong, lebih baik jangan ngomong. Makanya firman Tuhan berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kita sebagai pribadi. Di dalam Galatia 6 ayat yang keempat dikatakan begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat yang keenam, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di dalam budaya saling membantu, tanggung jawab sebagai pribadi adalah begini. Seperti yang tadi saya katakan, seringkali kita ini cepat sekali menilai pekerjaan orang lain, cepat sekali mengomentari hidup orang lain. Tapi tahukah Anda di dalam tanggung jawab kita sebagai pribadi, kita itu harus menguji pekerjaan kita sendiri. Dikatakan supaya kita bisa bermegah melihat keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jadi di dalam hidup berkomunitas, tanggung jawab kita terhadap diri kita pribadi adalah memastikan kita melakukan bagian kita dengan baik. Bukannya malah mengomentari pekerjaan orang lain. Saya sangat berterima kasih buat orang-orang yang memberikan masukan-masukan yang membangun, yang positif kepada saya. Tetapi mari kita juga saling menguji diri kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk mengkoreksi orang lain, lalu kita lupa untuk membangun pekerjaan kita sendiri. Setiap detik, setiap menit yang kita pakai untuk mengkoreksi pekerjaan orang lain, kita sedang membuang waktu kita untuk membangun pekerjaan kita sendiri. Ingat di dalam Galatia 6 ayat yang kelima dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tahukah Anda bahwa masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, perbuatan kita di hadapan Allah. Kita tidak akan mempertanggungjawabkan pekerjaan orang lain, tapi kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita sendiri. Tidak kunjung henti gosip-gosip yang saya dengar tentang Tangan Pengharapan, tentang saya dan Jojo. Ada saja orang-orang yang kasih masukan, hati-hati dengan Tangan Pengharapan, hati-hati begini dan begitu. Saya berterima kasih ada orang-orang yang peduli dengan Tangan Pengharapan. Tapi saya ingin ingatkan, apapun yang kita bangun, kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ada baiknya kita fokus mengkoreksi pekerjaan kita sendiri, sehingga kita boleh bermegah dengan itu, daripada kita habiskan waktu kita untuk mengkoreksi orang lain. Itu tanggung jawab kita pribadi. Dan yang di ayat ke-6 dikatakan, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saya sama Jojo nggak pernah datang ke siapapun yang mendengarkan khotbah kami, nggak pernah datangi orang-orang yang terberkati dengan khotbah-khotbah kami dan membagikan kantong persembahan. Tidak pernah. Bahkan tidak pernah membroadcast nomor rekening pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan menggerakkan beberapa orang yang merasa diberkati dengan pelayanan kami dan meminta nomor rekening kami pribadi. Kami sangat bersyukur. Kami percaya Tuhan pasti membalas semuanya itu. Tapi saya ingin bilang gini, ada juga yang malah mengomentari YouTube saya begini. Ini kalau YouTube-nya terima uang dari YouTube, uangnya buat siapa ya? Wow. Kalau Anda pergi ke gereja, pertama Anda harus punya ongkos transport.
Yang kedua, Anda harus punya uang parkir. Yang ketiga, Anda harus siapkan uang untuk persembahan. Dan kalau Anda dengar tayangan khotbah ini online, Anda cuma bayar data aja untuk nonton tayangan khotbah ini di YouTube Anda. Saya sama Jojo nggak pernah kasih nomor rekening pribadi supaya kami menerima taburan dari orang-orang yang menerima pengajaran firman. Tapi kebenarannya adalah, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala satu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kalau ada orang yang mengomentari tentang uang dari YouTube ini masuk ke kantong siapa, saya cuma mau ingatkan, harusnya itu kewajiban Anda. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-7 dan 8 ini bicara tentang tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dikatakan begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita, ingat baik bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Tadi saya sudah bilang bahwa Tuhanlah yang menguji pekerjaan kita. Hati-hati mengkoreksi orang lain karena masing-masing kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada Tuhan itu membuat kita jadi hati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam bertindak, bahkan di dalam perenungan hati kita. Karena kita tahu Tuhan itu Maha Tahu. Kalau kita sadar bahwa suatu hari nanti kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan, saya percaya hidup kita itu didrive bukan lagi oleh daging, tapi driven by eternity. Kita pasti didorong oleh sebuah motivasi kekekalan, bahwa kita satu hari nanti akan masuk kepada tahta penghakiman yang akan menentukan kita beroleh hidup yang kekal atau justru kita binasa karena daging. Saya percaya setiap kita harus sadar bahwa hidup setiap orang percaya itu punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10 bicara soal tanggung jawab dalam bermasyarakat. Dalam budaya saling membantu, firman Tuhan berpesan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di dalam hidup kita bermasyarakat, ingat baik, orang percaya Anda dituntut oleh firman Tuhan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Percayalah kalau datang waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah artinya gini, kita tidak berhenti berbuat baik. Ada yang bilang sama saya, Bu Heni, saya capek berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan kita sering disalahgunakan. Karena kebaikan kita sering dibalas dengan kejahatan. Ada orang yang kita tolong malah menusuk kita dari belakang. Orang yang kita bantu malah tidak tahu berterima kasih. Tapi dengar firman Tuhan. Tanggung jawab kita di dalam hidup bermasyarakat adalah kita tidak boleh jemu berbuat baik. Mungkin tetanggamu nyebelin. Tapi firman Tuhan berkata, jangan jemu berbuat baik. Percayalah kita pasti menuai. Dengar. Firman Tuhan berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita, berarti suatu hari nanti kita udah gak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Kita harus pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Kesempatan apa yang Tuhan beri? Pertama, ketika hidupmu diberkati. Kalau engkau punya lebih, berarti itu kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk berbagi. Kedua, kesehatan. Kalau Tuhan masih kasih kesehatan, kita masih bisa bernafas, masih bisa berdiri, beraktivitas. Ayo pakai kekuatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Saya berpacu dengan waktu. Mumpung saya belum terlalu tua, saya ingin terus menolong lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia.
Saya berpacu dengan waktu karena seiring bertambahnya usia kita, kekuatan kita melemah. Mumpung kesehatan, kekuatan masih Tuhan berikan, mari terus giat berbuat baik, menolong sesama. Kesempatan apalagi? Mumpung orang tua kita masih sehat, mumpung sahabat-sahabat kita masih sehat, orang-orang yang kita kasihi masih ada di sebelah kanan kiri kita. Kasihilah mereka, tolonglah mereka. Jangan ngedumel, jangan minta jasa, tapi hiduplah fokus menolong mereka. Saya senang tiap kali orang telepon saya selalu bertanya begini, how can I help you? Apa yang saya bisa bantu? Berapa banyak kita yang kalau kita cari orang, yang kita ingin lakukan adalah menolong, bukannya minta ditolong. Yang terakhir, berbuat baiklah kepada semua orang, firman Tuhan berkata. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun statusnya, berbuat baiklah kepada semua orang. Oleh karena itulah tangan pengharapan tidak bawa politik, tidak bawa agama, tidak pandang suku, tidak pandang agama. Kami tolong semua anak-anak di Indonesia. Firman Tuhan ditutup dengan kata-kata demikian, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saat ini, di mana keadaan sedang kurang baik, mari pedulilah kepada sesama. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, seagama maupun tidak seagama. Tetapi terutama, tolonglah dulu saudaramu seiman. Kalau engkau tahu orang serumahmu, saudara-saudara segerejamu, sekomunitasmu membutuhkan bantuan, pedulilah kepada mereka. Live a better life